Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian terkapar. Penguasa berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang kasar. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang luas dan kuat dari lelaki tua Bai yang dengan marah menerkam. Bang! Penguasa berat bertabrakan dengan telapak angin, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang angkasa itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas oleh orang tua bermarga Bai ini sangat kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung Xiao Yan yang tidak berdaya, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram saat mereka mendarat di Songqing karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Songqing tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat mata Xiao Yan yang gelap dan serius melihat ke atas. Dengan posisinya di menara pil, dia tidak perlu takut pada Xiao Yan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Anda tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami lolos seleksi ini?" Songqing ini adalah orang yang cukup kejam. Kata-katanya telah menempatkan Xiao Yan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku? Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Songqing sedikit mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lemah, "Saudara Song hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksud saya? Kemampuan Anda untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakat." Chen Xian secara pribadi berkata bahwa dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan katakan padaku bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Songqing dan dengan malas berkata, "Kamu juga harus melupakan tentang mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-katamu. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimamu." Songqing membosankan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan dia benar-benar melihat para alkemis itu berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan apapun kepada Xiao Yan karena kata-kata Songqing. Semua orang tua yang licik ini, Songqing tidak berdaya di dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pertemuan pil dan menjadi orang biasa? Bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka agar bermusuhan dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, saya akan menunggu Anda di pertemuan pil. Songqing secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia bukan tandingan Xiao Yan dalam hal kekuatan bertarung. Namun, dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa juara uji 5 klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak setuju dengan kata-kata kasar Songqing ini. Matanya melirik ke arah sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam, yang telah direcoki oleh boneka iblis bumi sampai tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka iblis bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, ia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, tampak seperti penjaga yang setia. Tetua dari sekte Xuan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua dengan nama belakang Bai setelah melihat boneka setan bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah dibuat pingsan oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. "Brengsek, kau telah menghancurkan nadi pemimpin sekte junior."
Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka meraung. Vena adalah jalur penyaluran terpenting bagi setiap praktisi Douqi. Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Douqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pembuluh darah seseorang, itu bergantung pada seberapa serius lukanya. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari Douqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyerang dengan begitu kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan besar bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan dengan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh hal ini. Chen Xian berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik berbeda, kemungkinan dia sudah menjadi mayat sedingin es. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang perlu dia tangani ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Putusnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin dapat meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah lembut sementara semua orang terdiam. Suaranya yang lembut dan tajam membuat seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam perlahan menjadi tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan, yang mendapat bantuan dari boneka iblis bumi. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan pemimpin sekte Xuan yang mendalam ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang ditugaskan kepada kami untuk menemukan dan lolos seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, bolehkah saya tahu jika Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama, kami akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu. Ekspresi Song Qing di sampingnya berubah ketika dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, saat ini, Xiao Yan telah menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Jika kami mengundangnya, kemungkinan kami akan menyinggung kelompok Chen Xian. Cao Ying tersenyum tipis. Dia mengabaikan kata-kata Song Qing saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah dari keindahan yang mempesona ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas undangannya, Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, saya minta maaf. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tapi dia tidak mendapatkan apapun darinya. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus berada di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan semakin menyipit saat sudut mulut itu menunjukkan senyuman aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Douzuns. Pertemuan pil ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang berpakaian hitam misterius ini.
Dengan orang ini di sekitarnya, tidak akan mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria berpakaian hitam yang tidak biasa. Cao Ying yang di bawah mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia menggertakkan giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah. Song Qing di sampingnya menghela nafas lega saat ini. Dia buru-buru berkata, lupakan. Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk menemui dirinya yang dingin. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan item tugas sendiri dengan percaya diri. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya. Matanya menatap tajam ke pria misterius berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berpakaian hitam itu, dia tidak ingin tinggal lama di tempat ini karena dia merasakan sedikit ketidaknyamanan dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat berbahaya, samar-samar tetapi itu seperti duri yang menggantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. Bocah, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam itu segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan aura membunuh di sekujur tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan dua sesepuh sekte Xuan yang mendalam ini, yang turun dengan marah. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Setelah itu, suara gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat orang hanyalah beberapa bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam melompat dengan marah saat mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Berbagai kutukan terus mereka ucapkan. Pria berpakaian hitam di tepi bukit menyaksikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bolak-balik di atas langit untuk sesaat sebelum akhirnya bergegas menuju bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut 10.000 pegunungan obat. Dengan energi alam tempat ini, bukanlah hal yang aneh baginya untuk menumbuhkan banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan magical beasts yang terus-menerus bisa terdengar di seluruh pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerobos masuk baru-baru ini, tetapi auman itu tampaknya mengandung niat membunuh yang lebih kejam. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, magical beast ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia mengerutkan alisnya saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat di pegunungan ini. Di antara aura-aura ini, yang paling menakutkan ada di arah timur laut. Mata Xiao Yan melihat ke timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut, jika saya telah menebak dengan benar, aura di arah timur laut pasti yang terkuat dalam pegunungan ini. Itu harus menjadi binatang pamungkas dari 10.000 pegunungan obat yang Song Qing telah sebutkan. Magical Beast dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Eksistensi seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Douzuns akan merasa rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan.
Selain itu, Magical Beast yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan monster biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika ini masalahnya, akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Magical Beast dengan garis keturunan dari monster ganas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya di sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satupun yang benar-benar menariknya. Hasil ini tidak cocok dengan nama dari 10.000 pegunungan obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiao Yan melihat ke arah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Karena dia sudah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Bagaimanapun, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugaskan untuk dia temukan. Xiao Yan tidak ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang dia harus tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang menuju arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di 10.000 pegunungan obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa Magical Beast yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiao Yan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari 10.000 pegunungan obat. Semakin dalam Xiao Yan berkelana ke 10.000 rentang obat, semakin kuat aura dari binatang ajaib yang hadir. Dia bahkan telah bertemu dengan Magical Beast yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, beruntung Xiao Yan telah siap dan tidak terdeteksi. Xiao Yan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit lebih sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang hijau dan subur. Dia mengangkat kepalanya. Matanya serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit saat itu dimasukkan ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiao Yan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih yang liar dan ganas. Seseorang perlu memurnikan dan membuang benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiao Yan tampak muram. Sebagai gantinya, dia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai level peringkat 7. Dengan kata lain, ada total 3 Magical Beast kelas Dousong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura ganas ini, Xiao Yan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini, binatang buas pamungkas yang dibicarakan Song King. Ini memang sangat kuat. Apalagi dari keganasan yang merembes dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiao Yan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menempel ke daun, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura menyelidik yang samar-samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Hatinya tegang. Kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak dan membungkus tubuhnya. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura menyelidik berhenti sejenak dan kembali memindai daerah itu beberapa kali sebelum perlahan pergi.
Xiao Yan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan aura menyelidik menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan itu melesat seperti anak panah yang telah dilepaskan dari tali busur. Dengan suara, "Suos," dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara waktu, Xiao Yan agak tertegun mengetahui bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura yang kuat itu. Tidak jarang binatang buas menduduki tanah dan menyatakan dirinya sebagai raja di dunia Magical Beast. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran Magical Beast lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas dalam-dalam dari aroma tenang yang perlahan-lahan menyebar di udara. Ini adalah aroma pil serum jiwa. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Sukacita melintas di matanya. Pil serum jiwa ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan sumsum inti jiwa. Benda ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tubuhnya langsung bergerak, dan diam-diam dia mendarat di tanah seperti monyet yang gesit. Setelah itu, dia berkedip dan bergegas pergi. Xiao Yan bergegas ke arah asal aroma tenang itu. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada sungai kecil di depan Xiao Yan. Sumber aliran sungai itu sekitar 10 meter atau lebih batu besar. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu ada lubang. Samar-samar orang bisa melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma tenang dipancarkan dari tempat itu. Ini memang pil serum jiwa. Kegembiraan di mata Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat apa itu. Namun, dia tidak sembarangan menyerang. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh Magical Beast. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja pasti bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu normal untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu setelah bergeser dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari Magical Beast. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Masalah ini luar biasa. Mustahil bagi Magical Beast lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil serum jiwa. Itu pasti bersembunyi di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak dapat melihat dasarnya hanya dengan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Tidak ada riak sedikit pun. Segalanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada Magical Beast yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kenyataan bahwa dia tidak menyadari jenis Magical Beast itu. Karenanya, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib 10.000 pegunungan obat. Jika kecelakaan terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak Magical Beast terlepas dari seberapa kuat dia. Hah? Xiao Yan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisiknya seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Timbangan telah jatuh secara acak di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke kolam dalam. Kilatan melintas di mata Xiao Yan.
Dia meringkuk tangannya dan sedikit kekuatan isap melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam menyedot skala itu ke telapak tangannya. Timbangan memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiao Yan melihatnya saat dia merenung. Setelah merenung sebentar, mata Xiao Yan menyipit. Dia telah menjelajahi semua tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal mula sisik misterius ini. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya persis seperti bentuk ular. Terkadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika saya telah menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya merupakan afinitas air yang sangat langka Magical Beast, ular macan air misterius. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi Magical Beast yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk mengatasinya.